Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM 231012522045. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Dr. Lilianti Rahmayani, Jamain SPSI MPD. Selamat menonton! Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik yang akan saya bahas, yang masih berkaitan erat dengan teori belajar behaviorisme, yaitu tentang reward and punishment atau penghargaan dan juga hukuman. Di sini saya akan membahas tentang hukuman berlebihan yang diberikan oleh oknum guru kepada muridnya. Yang hal tersebut masuk ke dalam ranah kekerasan, bukan lagi hukuman untuk mendidik. Topik ini saya angkat berdasarkan kasus yang baru-baru saja ini viral di bulan lalu, yaitu tentang seorang istri pimpinan pondok pesantren yang menyiram santrinya dengan air cabai. Lalu, di lain hal juga ada seorang guru yang viral menyuruh muridnya untuk mengunyah plastik. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, berpengaruh kepada moral anak-anak yang semakin kacau. Mereka jadi lebih cepat menerima perubahan. Akan baik jika perubahan yang diterima adalah hal-hal baik. Namun jika hal yang diterima adalah perubahan-perubahan buruk yang bertentangan dengan norma kita di masyarakat Indonesia, seperti kebiasaan minum minuman beralkohol, merokok, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan atau perubahan yang harus dihindari. Pada anak sekolah dasar, banyak dari mereka yang sudah menggunakan ponsel. Akan berjalan baik jika penggunaan tersebut masih dengan pengawasan penuh orang tua. Namun, jika penggunaan ponsel di anak sekolah dasar tanpa pengawasan orang tua, maka itulah yang akan berakibat buruk. Mereka akan mudah terpengaruh pada apa yang mereka lihat dan dengar di sosial media, seperti berkata-kata kasar yang mereka anggap keren dan juga berbuat hal-hal yang tidak sopan. Perkembangan zaman itulah yang membuat moral anak-anak semakin memprihatinkan. Dampaknya dirasakan oleh guru, sehingga timbullah persepsi banyak anak yang nakal, dan hal tersebut yang menimbulkan hukuman oleh guru. Hukuman tersebut akan baik jika diberikan sesuai dengan takaran. Namun, jika diberikan secara berlebihan, maka bukannya memberi efek jerah, tetapi malah melukai fisik dan mental anak. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syawaludin dan Sri Marmoah pada tahun 2018 disebutkan bahwa konsep reward dan punishment dalam pandangan teori belajar behaviorisme adalah proses pendidikan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan juga meningkatkan prestasinya. Sedangkan menurut Suwarno tahun 1985, pengertian punishment atau hukuman adalah memberikan atau mengadakan penderitaan atau nustapa kepada anak yang menjadi asuhan kita, dengan maksud agar penderitaan tersebut benar-benar dirasakan mereka, sehingga mereka dapat menuju perbaikan. Nah, jadi sebenarnya pemberian hukuman ini bertujuan untuk membuat kapok, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi sebenarnya pemberian hukuman itu akan berdampak baik bagi mereka jika hal tersebut dilakukan sesuai dengan porsinya. Namun, jika hal tersebut dilakukan secara berlebihan, bahkan sampai melukai fisik anak, sampai menyakiti fisik anak, maka hal tersebut bisa masuk ke dalam ranah kekerasan. Nah, faktor penyebab terjadinya hukuman yang berlebihan itu yang pertama, emosi yang tidak terkontrol. Nah, hal tersebut terjadi ketika guru sedang mengalami tekanan emosi yang tidak stabil, sehingga berakibat pada murid, sehingga ketika dia memberikan hukuman pada siswa, emosinya itu tidak terkontrol. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman pedagogi oleh guru, yaitu guru kurang memahami
tentang pendekatan psikologis anak, sehingga saat memberikan hukuman mereka cenderung berlebihan dan tidak melihat dampak yang ditimbulkan kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman pribadi. Hal ini biasanya terjadi pada guru yang terbiasa dengan pola pendidikan keras semasa kecil. Jadi, mereka juga turut menerapkan hal tersebut pada siswanya. Nah, selain tiga hal tersebut, masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya hukuman yang berlebihan yang dilakukan oleh guru kepada murid. Nah, maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan kerjasama seluruh pihak, yaitu sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Bisa jadi kemarahan guru tersebut bersumber dari kesalahan anak, sehingga perlu adanya komunikasi antara orang tua murid dengan guru untuk memutuskan bagaimana cara mendidik anak tersebut. Nah, selain komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru, guru juga harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya tentang psikologis anak, sehingga guru tidak mudah memberikan hukuman fisik yang menyiksa anak, karena guru tahu hal itu akan berpengaruh pada fisik dan psikologis si anak, seperti trauma dan lain sebagainya. Selain peran guru dan orang tua, juga perlu adanya kontribusi dari sekolah, yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk mengadakan kelas yang positif bagi guru, sehingga guru mempunyai penyelesaian masalah selain dengan hukuman fisik. Sekolah juga harus mengadakan pengawasan yang efektif sehingga mencegah terjadinya pemberian hukuman yang berlebihan seperti kekerasan fisik oleh guru. Terakhir, menurut saya kekerasan fisik bukanlah solusi yang tepat untuk menimbulkan efek jera kepada anak. Namun hal tersebut malah akan menimbulkan luka fisik dan juga trauma yang mendalam bagi mereka. Menyiram dengan air cabai, menyuruh anak mengunyah plastik, dan lain sebagainya, hal tersebut bukanlah suatu hukuman yang mendidik dan menimbulkan efek jera pada anak, malah akan menimbulkan bahaya pada anak, malah akan menjadi penyiksaan yang berbahaya pada mereka. Apalagi jika kesalahan mereka hanya sebatas kesalahan atau kenakalan yang biasa terjadi pada anak di umur mereka, maka langkah baiknya untuk kita memberikan hukuman yang mendidik, bukan hukuman fisik yang membahayakan anak. Apalagi pada anak sekolah dasar yang kenakalannya masih dalam batas wajar, seperti berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi hukuman mendidik yang bisa guru berikan adalah seperti tugas reflektif. Misalnya, anak disuruh menulis esai tentang apa kesalahan mereka dan apa yang harus mereka perbaiki dari kesalahan mereka. Nah, selain tugas reflektif, guru juga bisa memberikan hukuman berbasis tanggung jawab, atau guru bisa mengajarkan konsekuensi atas kesalahan mereka pada anak. Misalnya, jika anak berkata-kata kasar, maka guru dapat memberikan konsekuensi. Misalnya, mereka tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata kasar tersebut di kelas. Jika terulang, maka mereka harus misalnya membersihkan kelas setiap pulang sekolah, setiap hari selama 1 minggu, dan lain sebagainya. Jadi, pesan untuk kita semua, khususnya bagi kita sebagai calon guru, bahwa hukuman fisik bukanlah solusi yang tepat untuk memberikan efek jera kepada anak. Malah hal tersebut akan menimbulkan luka fisik dan juga trauma yang mendalam bagi mereka. Jadi, jangan sampai kita memberikan luka dan trauma yang mendalam bagi mereka hanya karena emosi sesaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.